Halo guys, welcome to the first episode of To Set Violin in Indonesia. Yeay, halo. Yeay. Jadi, perkenalkan nama aku Nadifa, aku sebagai moderator dan di sebelah aku ini ada siapa Kak? Kenalin dulu. Ya, halo, aku Feni. Hai. Hai. Kali ini merupakan episode pertama dari Kata Panitia, salah satu segmen yang digagas oleh tim publikasi To Set Violin Indonesia. Kak Feni ini sebagai apa Kak? Sebagai kapten tim. Yeay. Jadi Kak Feni ini sebagai kapten atau kalau bahasa Indonesianya mah ketua pelaksana ya? Ketua. Iya, ketua pelaksana atau orang-orang biasanya nyebutnya itu project officer, PO. PO. Tuh, PO. PO, PO, pre-order. PO. Ya, jadi kemarin tuh kan di akun Instagramnya To Set Indonesia membuka sesi pertanyaan kan. Sebelumnya Kak Feni ini kenapa sih bisa suka To Set dan apakah ada aktivitas kakak yang bikin Kak Feni itu jatuh cinta sama To Set gitu? Misalkan Kak Feni ini adalah seorang pianis terkenal. Oke, boleh jawab ya? Boleh. Oke. Kenapa bisa suka sama Tuset? Jadi long short story ya. Jadi sebenarnya baru tahu mereka itu tahun 2020 Februari kayaknya. Februari kalau nggak Januari. Kebetulan aku pribadi seorang guru piano kan, dan berkecimpung gitulah di dunia musik, baik buat vokal, paduan suara, terus kayak musik gerejawi juga, nge-gig juga, guru juga iya. Jadi benar-benar orang yang memang musician gitulah ya istilahnya. Dan kenapa suka, karena baru kali ini ketemu, sama YouTuber yang benar-benar relate. Karena mereka tuh unik sih menurutku. Mereka tuh bisa kasih point of view dari kita yang udah berkecimpung di dunia musik tuh selama belasan tahun atau mungkin bahkan puluhan tahun kan. Jadi kayak iya ya, akhirnya ada mewakili kayak when your parents told you to practice, kayak how we struggle, how we deal with it, kayak gitu. Jadi kayak lucu aja, terus kayak konten-konten mereka. Jadi itu kayak nggak perlu nggak perlu banyak effort sih kayaknya mereka. Kayaknya kalau misalnya musician ngelihat mereka udah pasti kayak langsung suka menurut aku, dan aku salah satunya. Jadi mungkin selain karena Kak Feni itu seorang musisi juga ya, berkecimpung di dunia musik, Kak Feni bisa relate karena mereka tuh menginspirasi gitu kan bagi orang banyak dan gak cuma untuk musisi aja, tapi juga buat orang-orang yang selain musisi Iya. kayak non-musician gang seperti Iya, saya. benar. Jadi kayak hebat banget sih, brilian lah menurutku ide mereka. Jadi mereka benar-benar mau membangkitkan classical music dan mengenalkan ke semua orang, dan nggak membuat stereotip bahwa classical music tuh hanya untuk kalangan tertentu. Iya. Dan sampai ada artikel bilang bahwa To Set Violin tuh a big deal buat classical music tahun 2019 kemarin. Jadi banyak anak-anak remaja tuh yang dengerin classical music, ya salah satu influence-nya dari To Set Violin, dan itu wow, amazing gitu deh. Gitulah. Ini luar biasa lah menurutku. Dan mungkin itu jadi salah satu motivasi juga gak sih buat bikin project yang seniat ini gitu, Violin ke Iya. Indonesia. Ya. Ya, tapi kalau misalnya dibilang hanya semata karena mereka menginspirasi, sebenarnya sih ada alasan yang lebih mendasar gitu. Karena ke-1 memang suka banget sama mereka, dan yang kedua aku lihat mereka nggak pernah mau berminat mampir ke Indonesia. Jadi kayak Iya. why gitu, kenapa? Padahal di Indonesia sendiri classical music juga ada kalangannya sendiri. Walaupun memang di Indonesia tuh budaya kita memang bukan classical music, itu kita harus akui ya, memang bukan. Tetapi bukan berarti juga bahwa di Indonesia ini nggak ada peminatnya. Kita juga punya peminatnya, dan itu cukup banyak. Dan aku nggak sembarangan sih, maksudnya waktu sebelum sok ngide gini ya untuk bikin project ini, bener-bener kayak survei lapangan, kayak ngelihat
berapa sih jumlah tuh setter Indonesia gitu. Dan ternyata lumayan juga cukup istilahnya radikal mungkin kalau aku boleh bilang. Radikal. Jadi banyak yang benar-benar niat gitu loh sampai bikin fanpage dan sebagainya, dan jumlahnya nggak cuman puluhan. Mungkin kalau tahun 2017, 2018 awal mungkin iya, tapi thanks to corona mungkin ya. Jadi di Jadi Indonesia tuh banyak. semakin banyak fanbase-nya, dan makanya kenapa aku memberanikan diri untuk, bukan memberanikan diri sih, ya thanks ada jalannya lah, bisa ketemu sama teman-teman dan akhirnya oke ayo kita bikin project ini gitu. Menarik sekali. Menarik. Interesting. Saya asli Surabaya, second biggest capital city in Indonesia. Jadi kota terbesar kedua, Surabaya. Bulan September, waktu itu terus saya ketemu sama sekretaris kita di tim Tuset ini Nakru. Terus ngobrol-ngobrol, terus habis gitu ada ketemu sama Nadif ini juga, terus ketemu sama 2 teman yang lain juga ada. Itu September ketemu sama 5 member, terus akhirnya kita rapat hampir setiap minggu nggak sih itu. Rapat, terus akhirnya kita putuskan kita buka rekrutmen. Dari rekrutmen sampai ketemu sama head divisionnya, terus kita ketemu sama semua membernya, it takes 2 months maybe. Tapi idenya udah 3 bulan atau 4 bulan lalu mungkin ya. Jadi kalau ditanya pembentukan panitianya less than 2 months. Kru kita ini tersebar dari nggak sampai Sabang sampai Merauke sih, tapi hampir ada di banyak kota di Indonesia. Yang mostly memang di Jawa. Ada yang juga kalau nggak salah di Sumbawa. Iya nggak sih? Siapa? Apa Sumba? Nggak tahu dah guys. Pokoknya itu ada tersebar di beberapa pulau besar di Indonesia kan. Dan nggak memungkinkan juga buat kita untuk ketemu secara langsung. Karena kondisi yang sekarang juga yang pasti karena it takes money dan sebagainya kan kalau mau ketemu. Jadi untuk dari hari pertama kita sudah fix member sampai nanti mungkin 5 hari sebelum hari H itu kita akan rapat masif secara virtual dulu, baik Google Meet maupun Zoom. Terus juga baik grup WA yang bakal diupdate setiap hari, setiap minggu kayak gitu. Akan ambil beberapa hari sebelum itu saya datang, kita bakal ketemu, baru di situ kita ketemu in real life, and then kita bakal rehearsal, kita bakal ya rapatin semua, tinggal finishingnya di situ. Jadi kita bakal ketemu nanti seandainya memang semoga ya jadi tanggal 18 Desember, jadi mungkin tanggal 13 Desember atau 12 Desembernya baru kita ketemu in real life. Karena kita targetnya pengen ngundangnya 18 Desember, itu pun kalau misalnya Tuhan izinkan dan maksudnya tidak ada halangan karena pandemik ini sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan sebagainya ya. Kalau misalnya memang diizinkan, ya kita memang kejar target banget bakal ajuin proposal terlebih dahulu. Jadi mungkin sekalian jawab kali ya buat mempersingkat waktu juga. Jadi mungkin ada yang tanya, ini udah ngobrol sama Tuset apa belum? Apa banyak yang tanya kayak gitu kayaknya waktu kita pertama kali bikin account IG ya. Udah ngobrol sama tim Tuset apa belum? Ini sudah agreement atau sudah settlement apa belum sama Tuset? Jawabannya belum. Karena kan ini fan project, karena kan ini kita inisiasi sendiri kan. Jadi kalau misalnya boleh kasih bocoran sedikit ya. Jadi kita targetnya bulan Maret atau April kita mau kasih surat proposal ajuan ke tim Tuset. Jadi sampai di hari itu tiba, kita sepertinya nggak akan kontak-kontak dulu ke tim Tuset kali ya. Jadi dalam 3 bulan ini kita akan benar-benar persiapin proposal yang mateng, baik dari segi dana, akomodasi, konsep acara, dan sebagainya. Ketika itu semua sudah mateng, baru kita ajukan ke Tuset, seperti itu. Itu pertanyaannya konsepnya gimana? Maksudnya kalau Indonesian Concerto kita nggak punya, tapi kalau misalnya mungkin kalau yang aku tangkap dari pertanyaannya mungkin maksudnya Tuset itu ke berbagai kota mungkin ya. Untuk saat ini mungkin belum ya. Jadi kita usahakan di satu tempat dulu.
Ya, kalau diizinkan sama yang di atas, satu kota Mudah-mudahan. aja udah iya, mudah-mudahan apa, satu kota aja ya sudah cukup itu dulu. Mungkin kalau untuk Indonesian Concerto Concert, mungkin untuk project yang selanjutnya, ketua yang selanjutnya, Hmm, member yang selanjutnya silakan. Aku cuman bisa bilang satu hal sih, walaupun udah di-accept atau belum, udah di-ACC atau belum sama Tuset, tapi karena, ini project yang kita inisiasi bareng, terus apalagi aku dipercayakan jadi kaptennya, rapat ataupun kerjaan Tuset in Inakru ini jadi salah satu prioritas ya. Sebisa mungkin aku mengatur kalau misalnya pekerjaan, kita sudah bikin agreement bahwa kita akan rapat only in weekends. hmm, Jadi di Sabtu maupun Minggu. Nah, sebisa mungkin di waktu itu aku memang sudah kosongkan kecuali masalah yang urgent ya. Kalau untuk pekerjaan beres lah, semua bisa diatur. Jadi mantap. ada weekdays, weekend pun pagi sampai sore masih bisa, jadi malam. Karena kan kita janjinya selalu malam ya. Jadi Hmm, ya untuk sejauh ini masih bisa dihandle. Ada konsep dengan Indonesianya pasti, sangat pasti. Karena kalau aku sendiri motivasinya memang supaya Tuset pun tahu bahwa nggak cuman musik klasikal aja yang superior istilahnya ya. hmm, Di Indonesia pun ada ini ya, ada itu ya, ada musik yang bisa dieksplor ya. Siapa tahu juga bisa nambah konten mereka, who knows? nah, Kayak gitu. Karena benar. aku tahu Indonesia ini super kaya. Hmm, Karena setiap daerah tuh punya alat musiknya masing-masing, angklung ada, iya. gamelan kan mereka tahu gamelan, tapi kayak angklung kan belum tahu. Dan aku cukup offended, cukup merasa Kenapa? offended dengan videonya Tuset yang countries, Hmm, terus Indonesia, mereka describe us as slow Asian Slow Asian country. country. Ya memang sih, aku memang ya sedikit banyak mengakui, tapi maksudnya aku bukan mau menyanggah itu, hanya aku pengen kasih tahu supaya kasih tahu mereka bahwa hey, this slow Asian country is a big deal. Maksudnya Hmm, kita punya banyak sekali kekayaan alam yang mungkin bahkan kota maju lainnya tidak punya. Bahwa kita tuh benar-benar kaya dalam segi musik dan sebagainya. Dan bahwa kesenian di sini tuh benar-benar big deal gitu loh maksudnya. hmm. Banyak musisi-musisi dunia yang lahir dari Indonesia juga. Ingin mengenalkan Tuset kepada ini loh Indonesia yang kalian bilang slow Asian country tapi yang ternyata lebih dari itu. Jadi karena, mungkin banyak banget tuh yang mungkin ngerasa bahwa 2020 di tengah pandemi ini, di tengah disease ini, kalau misalnya nggak ada tuset mungkin a bit kosong mungkin ya. Dan sebegitu admire-nya aku sama mereka, sebegitu aku kagumnya sama mereka, sebegitu aku menikmati YouTube channel mereka, ide itu liar aja sih sebenarnya kayak, gimana ya? Kan aku membayanginnya di Surabaya, karena kalau di Surabaya kan Hmm, istilahnya aksesku lebih banyak, karena hmm. teman-teman musisi juga banyak tahu, venue-venue juga banyak tahu, dan aku tahu menguasai betul Surabaya seperti apa. Jadi kayak bayangin aja kayak, "Ya ya nanti kalau Tuset gimana ya, aku ngundangnya ke sini, nanti nginepnya di sini, bla bla bla." Dan isenglah aku mencoba menceritakan dengan salah satu teman kita yang sekretaris kita yang tadi, dan akhirnya kok klik ketemu, terus ya ketemu, ya itu mungkin jalannya Tuhan ya. Jadi ketemu sampai akhirnya pada titik ini, di hari ini bisa interview, bikin konten kayak gini, itu sih. Jadi ya itu mungkin udah jalannya aja sih. Kalau idenya anak-anak tuh ada yang bilang, "Ayo makan ayam geprek." Kasihan, soalnya gara-gara konten yang ini loh, yang konten mereka makan pedes itu loh, terus kayak, "Ayo coba sama sambal Indonesia pedes mana." Tapi kalau aku sih kepengennya, kita makan bareng-bareng sih, intinya itu Hmm, makan apa aja boleh asal sama Tuset. Ya siap. nanti kita pikirkan bareng-bareng ya, kita kira-kira mau makan atau mungkin teman-teman ada yang mau usul, nanti kita Oh, buka boleh. polling, teman-teman enaknya kita kasih Tuset makan apa. Kalau collab sama Tuseter lain sih, untuk sejauh ini sih belum, cuman kita welcome banget. Mungkin ini shout out juga mungkin buat teman-teman Tuseter yang di luar, terus kayak mau bantuin project kita, atau mungkin sekedar datang ke tempat kita, kita sangat welcome sekali. Kita bukan collab mungkin ya, kita minta bantuan Tuseter dari luar negeri, ada teman-teman dari PR maupun teman-teman dari LO, cari info ke teman-teman Tuseter di luar negeri. Jadi, ya mereka sedikit banyak membantu kita lah untuk cari Hmm, info-info seperti itu. Spesifiknya
kita masih ada 2-3 kandidat untuk spesifiknya di mana. Cuman kalau kota spesifiknya kita bisa jawab di Bandung, Di Bandung. seperti yang sudah kita umumkan ya. Bisa dibocorin nggak 3 venue-nya apa aja nih? Yang aku ingat cuman di Dagoti, yang Dagoti indoor section, Mayang Sunda kalau nggak Mayang salah Sunda. juga. Satu lagi tuh aku lupa di mana. Maaf karena saya bukan orang Bandung. Banyak, karena as time goes by kan akhirnya kenal sama banyak two-setter, dan mereka tuh bikin fan account sendiri-sendiri. Dan yang bikin aku kaget juga adalah ternyata mereka benar-benar se-interest itu sama Yes. classical music pada akhirnya, gara-gara two-set. Meskipun juga bukan gara-gara two-set, jadi kayak ketemu, wow ternyata itu jadi membuka mataku bahwa wow ternyata yang suka classical music di Indonesia itu banyak dan ada, gitu. Karena selama ini karena berkutat di dunia musik gitu-gitu aja, jadi kayak kesannya tuh classical music kalau di mata murid-murid itu cuman suatu bukan paksaan ya mungkin, ya mungkin paksaan ya, suatu paksaan dan mau nggak mau suka. Tapi ternyata di fandom ini aku menemukan banyak orang-orang yang memang sudah suka sama classical music, bahkan mungkin even before mereka ketemu two set. Itu sih yang bikin kaget dan happy at the same time. Dalam divisi kita ada yang namanya public relation atau PR, humas kalau bahasa Indonesianya. Job desk-nya untuk mencari info gimana caranya supaya kita bisa propose mereka tanpa di-pending. Sebisa mungkin supaya proposal itu langsung terbaca dan bukan ke-pending seperti mungkin kalau aku tahu ada beberapa teman-teman two-setter yang mengirim email ke TSA, mengirim ke two-set violin sendiri, itu mungkin left unread atau gimana. Nah, itu kita mencari cara supaya proposal ini langsung terbaca dan langsung ditanggapi. Ada yang teman kita LO yang luar biasa, tahu kontak ke manajernya, precisely tahu orangnya siapa dan bisa dihubungi di mana. Terdekat kita sejauh ini ke sana. Kita cari koneksi yang sedekat mungkin ke mereka yang professional way. Ya mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa alah ini cuma fan project, kayak mungkin cuma for having fun. Enggak. I assure you, aku memastikan bahwa kita mengusahakan ini benar-benar secara profesional. Jadi yang profesional itu di mana? Berarti kita mengundang mereka, kita membayar mereka, kita menggaji mereka, kita menyediakan akomodasi yang terbaik, kita menyediakan makanan terbaik, kita menyediakan venue yang terbaik. Layaknya kalau kita mau undang artis ke Indonesia, ya nggak mungkin dong kita mau undang sembarangan, nggak mungkin kan. Jadi kita mengundang mereka secara profesional, yang mana mengatasnamakan fans two-setter Indonesia, seperti itu. Oke, ini kayaknya pertanyaannya akan aku jawab ketika nanti konser two-set in Ina selesai kayaknya, baru bisa aku jawab. Jadi nanti tunggu jawabannya akhir tahun 2021. Gimana rasanya ngobrol sama mereka. Tapi kalau misalnya ditanya, aku nggak pernah, memang. Cuman kalau misalnya bisa mengimajinasikan, pasti seru, pasti relate banget. Karena mungkin salah satu keunggulanku adalah aku seumuran sama mereka. Ini kayak seumuran terus kayak berkecimpung kurang lebih di dunia yang sama. Maksudnya memang berkarir sebagai musisi dan sebagainya. Jadi kalau mungkin aku pribadi pasti seru sih karena orangnya juga koplak, crazy lah kayak mereka. Jadi kayak seru lah, pasti seru, pasti asik dan sopan pasti. Kita sudah close recruitment sih. Sebenarnya sih umur 15 memang nggak bisa juga ya kalau misalnya ketentuan kita. Cuman karena ada kalau misalnya boleh buka-bukaan sedikit ya, ada beberapa yang mungkin join sama kita kemarin, mereka masih umur 15 tahun, tapi tahun besok ini 16 tahun, menginjak 16, menginjak 17 gitu. Salah satu alasannya karena member 5 pertama yang benar-benar brainstorming dari awal sama kita, memang ada yang salah satunya yang umurnya masih underage, 17 kayaknya ya. Nah, tapi karena considering dia udah brainstorming sama kita dari awal dan benar-benar banyak kontribusinya juga, ya kita kasih privilege untuk dia. Karena dia juga serius dan bukan join hanya untuk bermain-main dan memang dia bisa mengerjakan ini ikut profesional seperti yang sudah umurnya di atasnya dia. Kalau misalnya kita memang membutuhkan nantinya ke depannya ketika ini sudah di ACC sama two-set violin, tunggu aja. Nanti kan selalu stay tune di Instagram kita, di platform sosial media kita. Siapa tahu nanti ada
open recruitment untuk divisi yang lain, karena kita mungkin butuh bala tentara yang lebih banyak, itu kita nggak tahu sih. Tapi untuk sekarang kita akan jalan dulu bareng sama 26 member ini yang ada. Yes. Doakan kita ya. Kenapa kok kita bikin peraturan 17 tahun ke bawah tidak diperkenankan untuk join ke kru? Karena ke satu, kita tahu bahwa teman-teman yang masih SMP, SMA ini untuk sekolah virtual aja sepertinya sudah sangat kesulitan dan waktu untuk nugas karena kebetulan saya kan guru musik juga, murid-murid juga kisarannya umur-umur segitu. Jadi tahu bahwa tugas sekolah mereka, kerepotan mereka di sekolah gimana, itu sedikit banyak nanti akan mengganggu, baik mengganggu kinerja kita maupun yang lebih kasihan, justru aku mempertimbangkan akan mengganggu sekolah dan itu kan nggak bagus ya, maksudnya nggak enak kan karena udah sekolah juga orang tua bayar mahal-mahal, tapi terganggu dengan proyek kita karena untuk kita nggak underestimate, cuman kita menjaga aja karena mungkin memanage waktunya untuk teman-teman yang masih sekolah di kisaran umur 17 tahun ke bawah itu masih kesusahan. Tidak seperti kita yang mungkin sudah kuliah atau kita yang sudah bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini venue-nya di Bandung. Even untuk teman-teman yang mungkin ada, loh aku 15 tahun tapi aku di Bandung. Jadi planning-nya bukan gini, bukan 18 Desember, terus kita langsung, 18 Desember, ayo kita semua kumpul, pagi rapat, siang ketemu set, malam konser, 18 malam pulang. Gak mungkin. Kita pasti 18 malam, paling enggak panitia sudah ada di sana itu 5 hari atau 4 hari sebelum saya datang. Untuk memastikan semuanya running well, untuk memastikan semuanya sudah ada pada spotnya masing-masing, tinggal kita menyebut set dan eksekusi semua hasil rapat kita. Nah, itu kan memakan waktu dan yang pasti kalau misalnya yang underage, kita khawatirnya orang tuanya akan khawatir karena kita kalau misalnya mau spill sedikit, yang paling dewasa aja masih sekitar umur 30-an. Ya, 31 yang paling dewasa. Dan yang paling banyak memang kisaran umur 20, ya 20-an. 20-an. Dan aku rasa kesulitan kalau harus memonitor lebih dari 5 anak yang underage. Karena kan kita nggak mungkin, istilahnya kita bekerja, kita kejar-kejaran dengan waktu, tapi kita masih harus monitor entah nanti ini kangen orang tua, mungkin homesick atau apa. Aku nggak ngerti ya, cuman maksudnya itu kan bayangan aku yang pernah pengalaman bekerja dengan anak-anak yang masih usia segitu. Makanya yang bahkan umur 17 tahun pun sampai 17-18 kita minta surat persetujuan dari orang tua. Tanda tangan materai bahwa anakmu ini sudah bisa dilepas sendiri, tidak perlu monitori. Ya memang nggak mungkin kita jalan sendiri-sendiri, enggak. Cuman maksudnya yang umur 18 udah ya bisa sendiri, nggak mungkin juga. Pasti kita akan tetap taking care. Cuman sebisa mungkin kita membuat, ya ini kembali lagi ya, karena ini pekerjaan profesional dan kita bukan mau having fun atau bukan mau main-main lah istilahnya ya, bukan cuma mau bermain-main di sana. Supaya kesan orang-orang Indonesia di mata Brad dan Eddie pun gak jelek. Semoga teman-teman yang mungkin mau join terus kayak masih underage bisa mengerti pemahamannya. Jadi ini kami mengutamakan keselamatan teman-teman semua, kenyamanan teman-teman semua, kenyamanan grup kita, kru kita, kenyamanan masing-masing individu dan kenyamanan set sendiri. Iya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti nggak bisa nonton ya kayak. Ya, bisa banget. Tetap bisa nonton. Bisa kalau nonton bisa banget lah. Iya. Bisa datang ke Bandung sama orang tuanya mungkin. Atau mungkin teman-teman yang ini yang mungkin nggak sempet, maksudnya nggak bisa gabung karena umur dan sebagainya. Banyak yang input kasih, Kak aku nggak bisa join tapi aku pengen kasih input, kasih masukan, mau kasih usul. Boleh banget, boleh banget langsung DM ke platform sosial media kita. Jadi misalnya, ini enaknya seperti ini, nanti kita akan tampung, kita akan diskusikan dengan kru seperti itu. Kalau untuk usul itu boleh banget, boleh banget. Kita bahkan butuh, mungkin kita butuh input-input yang seperti itu. Benar. Jadi tetap bisa berkontribusi walaupun bukan panitia gitu kan. Kebetulan itu adalah pertanyaan terakhir. Yeay, terima kasih Kak Feni sudah join di meeting kita kali ini. Ada yang mau disampaikan Kak sebelumnya? Sebelum ditutup? Kalau misalnya YouTube ini ditonton sama teman-teman yang sekarang lagi nonton ya, ini katanya kan mau disiarin di YouTube ya. Yes. Ya mesti sih, mohon maaf mungkin kalau misalnya kita ada salah kata atau mungkin ada yang tidak serg di hati, nanti teman-teman bisa kasih kritik dan saran di kolom komen di bawah.
di kolom komen di bawah ya. Jadi nanti kita bisa langsung tinjau dari situ. Kalau misalnya teman-teman itu tadi kalau misalnya tidak bisa bergabung dengan kru kita tapi mau kasih masukan, langsung aja DM atau mungkin mau email ke tempat kita Oh, di boleh. Indonesia. tusetindonesia@gmail.com. Kalau pesan apa ya? Minta bantuan doanya aja sih, support terutama. Kalau misalnya nanti kita bikin campaign, ikutan, bahkan even better kalau misalnya ikutan kayak kemarin Dress Up My Instrument, kita bakal seneng banget kalau banyak teman-teman yang ikut supaya hashtag itu ke blow up dan dinotis sama Tuset. Yes. Ketika itu dinotis sama Tuset, kan sebelum mereka dapat proposal dari kita, mereka bisa considering, oh ternyata di Indonesia bikin project seperti ini. Mungkin sedikit banyak bisa membantu di ACC-nya project kita. Mohon dukungan doanya supaya semua boleh lancar ya, terutama Amin. kesehatan semua kru. Pesannya buat teman-teman member, semangat tetap komitmen aja sih. Jadi ini baru awalnya, yuk kita kerjain sama-sama, niatin, percaya deh pasti the rest itu biar Tuhan yang kerjakan, tapi yang tanggung jawab kita kerjain sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk follow Instagram kita ada @tusetinIndonesia dan kita punya Twitter juga guys @tusetinina. Sekian dulu sesi Q&A kali ini. Episode pertama, jadi dinantikan juga episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang beda lagi selain Kaveni, dengan moderator yang beda lagi. Bye-bye. Keep practicing. Keep practicing. Bye-bye.